wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini aku akan menceritakan ulang alur cerita film Bebas. Film yang dibumbui dengan nuansa 90-an. Film ini menggunakan alur campuran. Jadi ada cerita flashback di masa lalu saat mereka duduk di bangku SMA. Film garapan sutradara Riri Riza ini diadaptasi dari film asal Korea Selatan yang berjudul Sunny, dibintangi oleh Cheryl Senavia, Mezura Lutesa, Zulfa Maharani, Agatha Priscilla, Baskara Mahendra, Marsha Timothy, Widi Mulia, Indy Barens, Baim Wong, dan Susan Bahir. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama karakter tokoh di dalam film Bebas ini. Yang pertama ada Vina, diperankan oleh Maizura. Nama panjang Vina yaitu Vina Pandumenata, siswi pindahan dari Sumedang ke Jakarta. Sempat menjadi bahan olokan teman baru di kelasnya karena namanya persis dengan penyanyi diva tanah air. Perbedaan yang sangat kontras antara anak desa dan anak kota dirasakan sangat jelas oleh Vina kala itu. Tetapi Vina bisa beradaptasi dengan cepat di sekolah barunya. Saat itu dia berkeinginan untuk bersekolah seni di luar negeri, tetapi sekarang dia hanya menjadi ibu rumah tangga. Saat dewasa, sosok Vina diperankan oleh Marsha Timothy. Yang kedua ada Krisdayanti, diperankan oleh Cheryl Senavia. Perempuan tomboy yang jago berantem sekaligus ketua geng bebas. Perempuan yang paling ditakuti oleh anak laki-laki satu sekolah. Dia sudah mengemban sabuk merah di ekskul taekwondo. Bisa dibilang Kris ini satu-satunya anggota di geng bebas yang dapat mewujudkan semua harapan dan cita-citanya sesuai dengan video rekaman saat mereka SMA. Saat dewasa, sosok Krisdayanti diperankan oleh Susan Bahir. Yang ketiga ada Jessica, diperankan oleh Agatha Priscilla. Memiliki kepribadian yang lucu, tiap hari kerjaannya makeup, sampai dia bercita-cita memiliki klinik kecantikan. Tetapi cita-cita tersebut tidak tercapai dan akhirnya sekarang dia bekerja di perusahaan asuransi. Saat dewasa, sosok Jessica ini diperankan oleh Indy Barens. Yang keempat ada Jojo atau Jonathan, diperankan oleh Baskara Mahendra. Satu-satunya laki-laki di geng bebas. Digambarkan dengan memiliki karakter yang sifatnya seperti perempuan. Dia juga jago ngedance. Saat dewasa, dia berubah menjadi laki-laki yang perkasa dan kaya raya. Tapi sifatnya tidak berubah saat bertemu dengan sahabat lamanya. Saat dewasa, sosok Jojo ini diperankan oleh Baim Wong. Kelima ada Gina. Gina diperankan oleh Zulfa Maharani. Sosok Gina jarang ditampilkan di sini. Dia karakternya hampir persis sama Kris. Dia juga dari kalangan berada. Tetapi saat Vina dan kawan-kawan ingin menemukan Gina, kabarnya orang tua Gina sudah bangkrut dan Gina tinggal di rumah sewa bersama anak dan ibunya. Saat Gina dewasa diperankan oleh Widi Mulia. Yang terakhir ada supermodel yaitu Suci yang diperankan oleh Lutesa. Tahun 90-an identik dengan rambut keriting yang ditonjolkan pada sosok Suci ini. Dia dinilai sangat jutek, jarang senyum, tapi memiliki paras yang sangat cantik dan dia juga merupakan seorang model cover majalah pada saat dia SMA. Saat dewasa, dia diperankan oleh Salvita Decord. Awal cerita dimulai saat Vina sedang ke rumah sakit menjenguk ibunya. Tanpa sengaja, dia mendengar nama Krisdayanti disebut oleh resepsionis. Dia bertanya-tanya, apakah itu Krisdayanti sahabat masa SMA-nya dulu? Sesampainya di rumah, Vina membuka kembali album kenangan berisi foto-foto bersama sahabatnya saat duduk di bangku SMA. Dia mulai tenggelam dalam nostalgia masa muda. Keesokan harinya, dia memberanikan diri untuk mengunjungi kamar atas nama Krisdayanti untuk memastikan apakah benar dia adalah Krisdayanti temannya waktu SMA. Dan tak disangka ternyata benar, dia adalah Krisdayanti temannya saat SMA dulu. Krisdayanti divonis terkena kanker stadium akhir dan umurnya diprediksi tidak akan lama lagi. Dia meminta bantuan kepada Vina
untuk menemukan sahabat-sahabatnya dan berkumpul bersama sebagai permintaan terakhir dia. Alur mundur kembali pada tahun 90-an. Waktu itu Vina sedang memperkenalkan diri di depan kelas, tetapi dia mendapatkan perlakuan sedikit buruk dari teman-teman baru di kelasnya. Saat istirahat tiba, Jessica mengajak Vina untuk bergabung duduk dengan gengnya. Dan disitulah mulai mereka berkenalan satu sama lain. Saat melewati ruang guru, Vina yang awalnya memakai seragam sekolah tiba-tiba bertransformasi menjadi Vina dewasa. Ternyata sudah menjadi alur maju. Dan tujuan Vina untuk datang ke sekolah yaitu ingin mencari informasi tentang sahabatnya. Lalu Bu Retno memberikan kartu nama yang diberikan oleh Jessica tempo lalu. Lalu Vina menghubungi Jessica dan berhasil mempertemukan Chris dan Jessica. Saat itulah Jessica memberikan ide untuk meminta bantuan kepada Dedi, teman masa SMA-nya dulu yang sekarang bekerja sebagai debt collector hebat, untuk mencari tahu keberadaan sahabat-sahabatnya yang lain. Anak SMA identik dengan tawuran. Karena Chris merasa kurang anggota, maka dia mengajak Vina untuk ikut bergabung melawan geng dari sekolah lain. Bisa dibilang mereka berdua ini adalah musuh bebuyutan. Akhirnya, Chris dan kawan-kawan unggul adu mulut dengan musuhnya dan mereka memutuskan untuk pulang ke rumah Jessica. Di sana mereka ingin menambah personil baru di dalam geng mereka dan Vina resmi menjadi bagian dari geng bebas. Selang beberapa waktu datanglah teman kakak Jessica bernama Jaka. Vina langsung terpesona pada pandangan pertama saat melihat Jaka. Kembali ke alur maju, Vina dan Jessica mendatangi kantor Jonathan atau Jojo. Dan mereka akhirnya bisa bertemu setelah 23 tahun lamanya tidak bertemu. Vina menceritakan sedikit kondisi Chris kepada Jojo. Dan tak sampai di situ, Vina terus berusaha untuk mencari sahabat-sahabatnya yang lain untuk bisa berkumpul. Bersama Jojo, Vina mendatangi rumah Gina. Dikabarkan orang tua Gina sudah bangkrut dan suaminya pergi meninggalkan Gina. Kehidupan Gina berubah 180 derajat. Yang awalnya merupakan orang berada, sekarang dia tinggal di rumah sewa. Dan Gina hanya bekerja serabutan. Dia juga harus menjaga ibunya yang terkena stroke dan membiayai 2 anaknya seorang diri. Kembali ke masa SMA, Vina yang sudah memiliki rasa suka terhadap Jaka memberanikan diri untuk membuntuti Jaka pergi ke suatu klub malam. Saat Vina ingin pulang ke rumah, dia tidak sengaja bertemu dengan Lila dan gengnya yang waktu itu dia lawan dengan teman-temannya. Beruntungnya, Jaka datang membantu dan menyelamatkan Vina dari perundungan tersebut dan mengantarkan Vina pulang ke rumahnya. Dari kejauhan, Vina yang hendak menjemput anaknya pulang melihat Mia, anaknya, sedang diganggu oleh teman laki-lakinya. Mia mencoba menghindar dari laki-laki nakal tersebut. Ternyata Mia memang sering diganggu oleh mereka. Dan Vina datang untuk menyelamatkan anaknya. Lalu dia menceritakan peristiwa tersebut kepada Chris, Jojo, dan Jessica. Dia berinisiatif untuk melawan anak-anak nakal tersebut dan keesokan harinya Vina dan temannya bertarung melawan anak nakal itu. Vina menjenguk Chris yang sedang kritis waktu itu dan Chris memberikan Vina sebuah DVD. Saat Vina memutar DVD tersebut, ternyata berisi tentang rekaman yang mereka buat semasa SMA dulu. Dengan semua keinginan dan cita-cita mereka yang mereka ungkapkan dalam video tersebut. Kenangan indah membuat Vina tak bisa menahan air mata.
Geng Bebas dan teman-teman kakak Jessica pergi untuk merayakan ulang tahun kakak Jessica ke villa. Dalam kereta, Vina sibuk menggambar sketsa wajah Jaka dari kejauhan. Saat Jaka sedang duduk sendirian, tiba-tiba Suci menghampiri Jaka, lalu duduk di samping Jaka. Vina nampak bingung. Apa sebenarnya hubungan mereka berdua hingga Jaka memakaikan earphone-nya kepada Suci. Saat Vina ingin pulang dan dia memutuskan untuk membalikkan badan dan melihat Suci dan Jaka sedang ciuman. Saat itulah Suci merasakan sakit hati yang paling dalam. Tiba di hari saat kelas meeting, lagi-lagi Vina diganggu oleh Andra. Dalam keadaan mabuk, Andra mencoba melawan Chris dan Andra tidak sengaja menggoreskan pecahan botol tersebut ke pipi Suci hingga berdarah. Karir Suci hancur, dia merasa frustasi dan dia mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Geng Bebas dipanggil bersama orang tua mereka ke sekolah dan kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan mereka semua dari sekolah karena dianggap membawa pengaruh buruk bagi yang lain. Vina yang dapat telepon dari Jessica bahwa Chris sudah meninggal dunia. Gina akhirnya bisa datang menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama sahabat lamanya. Tak lama datang notaris dan membacakan wasiat yang diberikan Chris kepada mereka. Ditambah kehadiran Suci melengkapi reuni mereka. Pesan yang dapat diambil dari film Bebas adalah persahabatan tak akan lekang oleh waktu. Selama apapun perpisahan, kita akan tetap menjadi pribadi yang sama saat kita bertemu dengan sahabat kita. Dan juga kita merupakan pemeran utama dalam hidup kita. Tak apa jika cita-cita yang kita dambakan di masa SMA tidak tercapai. Apapun yang kamu lakukan sekarang itu adalah hal yang terbaik untukmu. Yang terpenting kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain.